Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau review jalan alternatif menuju puncak ya. Jadi kali ini gue mau exit tol Sentul Selatan. Ini gue awalnya dari Cibubur ya, pakai tol Jagorawi, dan gue mau exit di Sentul Selatan. Ini jadi jalan alternatif via Bukit Pelangi ya. Nah ini kita ambil pintu tol Sentul Selatan. Kalian ambil jalur kiri aja, karena ini ada pemisah jalur ke kanan juga. Jadi kalian nih ada dua jalur di sini, kalian ambil yang kiri ya, yang Sentul Selatan ya, sampai ke pintu tol Sentul Selatan. Jadi jalur alternatif ini adalah via Rainbow Hills ya, Rainbow Hills ya, biasanya disebutnya apa ya, Bukit Pelangi ya, Bukit Pelangi atau BP biasanya. Dan jalur ini lumayan sepi ya. Ini saya jalan itu sekitar jam 8 ya, sampai Sentul Selatan ya jam 8, karena dari rumah sekitar jam 7, jadi nyampe di Sentul ini sekitar jam 8. Dan kita ambil jalur kiri terus ya, kiri menyelusuri Google Map, karena saya juga pakai Google Map, dan saya aktifinnya Google Mapnya di sini ya, jangan di Cibubur. Kalau ngaktifin di Cibubur itu akan diarahkan ke Gadok ya, tapi kalau ngaktifin di sini karena tujuan saya Gunung Mas, saya aktifin ke Gunung Mas dan akan diarahkan ke sini ya. Dan ini putaran pertama, putaran Love dan terkenal banget ini. Dan ini lurus aja, kita ambil jalur lurus aja, lurus dan mengikuti map. Lumayan juga menghemat bensin juga, karena bakalan macet. Saya udah cek di Google Map, kalau dari jalur Gadok via Gadok itu macetnya parah, bisa sampai 1 sampai 2 jam ya. Di Google Map itu ada merah gitu, dan perkiraannya sekitar sampai ujung kemacetan itu sekitar 1 sampai 2 jam. Walaupun jalur ini lebih panjang, tapi nggak ada kemacetan sama sekali ya, nggak ada kemacetan sekali. Dan sepi banget, sepi. Dan yang paling banyak itu sebenarnya adalah pesepeda. Justru pesepeda dan pemotor ya, dari banyak San Mori pakai jalur ini ya, pemotor pakai jalur ini. Sedangkan mobil itu jarang banget, bisa dihitung dengan jari. Padahal ini hari Minggu dan hari libur, dan saya ngelihat di puncak itu udah crowded kayaknya, banyak titik-titik merah di situ gitu ya. Dan saya yakin akan menumpuk di Gadok. Nah, dari sini kita jangan kelewat ya. Ini harus ambil jalur kiri nih, dan jalur kiri dan masuk ke terowongan. Di situ tadi ada pertigaan, dan kita lurus ambil yang terowongan ya. Nah, di sini udah mulai banyak pesepeda ya. Di sini udah banyak mulai pesepeda, karena memang hari Minggu tuh biasanya orang keluar untuk olahraga sepeda di sini. Emang jalur favorit untuk bersepeda, dan menurut gue sih iya sih. Jadi jalanan juga nggak terlalu rame, dan memang pemandangannya juga asri ya, masih sangat asri menurut gue gitu ya, ketimbang kita ngelihat tol dan kemacetan ya. Mendingan lewat jalan sini. Saya juga nggak tahu, karena jalur ini sebenarnya via ini udah lama ya, tapi kenapa jarang banget yang lewat sini, saya juga kurang tahu ya. Apa mungkin nggak tahu, takut nyasar. Tapi kalau takut nyasar, ini saya pertama kali melalui jalur ini ngikutin Google Map ya. Jadi saya nggak punya pengalaman, dan saya ikutin aja. Dan berhasil, dan saya lihat jalannya pun lumayan, walaupun nggak lebar-lebar amat, tapi untuk papasan itu masih masih nggak berhenti dulu lah istilahnya. Pas dua mobil gitu ya, pas dua mobil. Dan jalanannya seperti ini ya. Jarang ada yang rusak gitu ya, nggak ada yang rusak. Dan di samping-samping kanan kiri juga banyak restoran-restoran yang menawarkan paketan-paketan murah ya, paketan-paketan murah. Dan ya emang tujuan utamanya untuk berwisata, terutama kemungkinan untuk para pesepeda ya di sini ya.
karena banyak banget bersepeda, itu bisa sampai ratusan orang bersepeda ya di sini. Dan saya merasa nggak pede ngelihat teman-teman yang bersepeda ini dengan semangat. Kalau saya ini, nah ini ambil ke jalur kiri ya, itu udah ada di Google Map, ambil jalur ke kiri. Nah di sini udah mulai rame motor ya, banyak yang Sunmori. Mobil bisa dihitung ya, bisa dihitung jalannya. Dan sebenarnya di sini juga banyak banyak tempat wisata ya, tapi saya saat itu emang fokus ke puncak ya, jadi saya nggak sempet ke tempat wisata sekitar Sentul Selatan ini, jalur via Sentul Selatan ini ya. Terutama Bukit Pelangi, nanti mungkin lain waktu saya akan review wisata Bukit Pelanginya. Dan di sini juga lihat pesepeda ini, yang berbahaya adalah sebenarnya pesepeda ya, karena mungkin jalur treknya ini lumayan panjang. Kadang-kadang jalur sepeda itu uh, sampai ke tengah-tengah ya, mereka mengendara sampai ke tengah. Jadi kalian harus hati-hati banget berkendara, jangan sampai nyenggol pesepeda, apalagi pas keadaan jalannya menanjak ya. Karena kalau jalan menanjak itu tentu pesepeda itu kelelahan ya, dan mungkin mereka tidak menyadari mereka ada di tengah jalan atau gimana gitu ya. Dia fokus untuk menggaes sepedanya, jadi kadang-kadang dia agak ke tengah, dan kadang-kadang kagok ya kalau misalnya kita pas naik itu terganggu sama pesepeda yang agak ke tengah, jadi power kita agak kita rem jadi takut mundur aja mobilnya. Jadi kalau yang udah terbiasa sih nggak masalah ya, nggak masalah. Dan kampungnya sih udah rame, cuma masih banyak lahan-lahan kosong dan masih banyak pohon-pohonan ya. Dan udaranya juga segar ya, nggak terlalu panas di sini. Udah seperti mendekati puncak ya, apalagi udah deket-deket puncak nih. Udah udaranya hampir sama dengan puncak ya. Saya merasa setelah pintu buka apa deh, tempat wisata Bukit Pelangi ya, di situ udah kelihatan bagus banget ya. Bisa kalian lihat ya, para sepeda semangat banget. Ini menanjak loh, menanjak. Itu apa enggak kram itu kakinya? Kalau saya sih udah pasti kram ya. 10 meter aja mungkin udah kram ya. Tapi mungkin lain kali saya akan coba pakai sepeda ya, siapa tahu jadi ketagihannya. Biasanya sih memang orang-orang ini rutin berolahraga, jadi jalanannya udah biasa gitu ya. Ada beberapa titik-titik memang ada jalan berlobang, tapi itu masih wajar banget ya. Semua jalan seperti A ini pasti nggak mulus-mulus amat ya, ada yang berlubang sedikit. Tapi overall 90% jalanannya mulus seperti ini dan cukup untuk 2 mobil ya, pas 2 mobil ya. Dan saya juga heran juga kenapa lebih banyak yang turun ini daripada yang naiknya. Kalian bisa lihat ya sendiri ya, motor-motor ini pada turun, nggak tahu mereka tujuannya kemana. Tapi yang jelas waktu itu memang saya ketemunya banyak yang turun daripada yang naik. Jam 8 jam 8.30 lah udah sampai sini nih ya. Kalian terus aja ngikutin Google Map, dan memang jalurnya nggak terlalu banyak yang bercabang, hanya beberapa yang tadi saya tampilkan itu jalur yang bercabang, dan kalian cukup ikuti Google Map untuk lurus aja. Kalau nggak salah nanti keluarnya itu jalan Pasir Sari kalau nggak salah ya. Nanti saya cek lagi. Di sini saya juga buka map juga. Untuk exitnya itu kalau nggak salah Jalan Raya Pasir Angin. Nah ini udah mulai ketemu gerbang. Nggak tahu ini gerbang Bukit Pelangi atau bukan. Tapi yang jelas ini bagus banget tempatnya.
seperti komplek yang belum jadi. Nah ini di blokade ya, cuma kalian jangan khawatir, akan dibukakan sama satpamnya dan nggak dimintai apa-apa, cuma mungkin dia ngecek masker kita. Jadi kalian harus sedia masker di dagu kalian. Dan kalian bisa lihat ini bagus banget, ini kayak di kota wisata ya. Ekstranya kota wisata, tapi di sini pemandangannya udah perbukitan ya. Kalau kota wisata kan buatan, kalau ini kelihatannya memang asri, dan di samping-samping itu udah jurang-jurang ya, perbukitan. Sayangnya saya nggak berhenti untuk mengabadikan beberapa foto gitu ya, tapi bagus di samping kanannya itu bagus. Karena memang saya ngejar waktu juga ini ya, udah jam 9. Saya takut memang macet di puncak, dan kenyataannya memang sangat macet ya. Itu saya setelah sampai itu saya perhatikan dari puncak pas sampai Gadok macet pada hari Minggu kemarin ya. Nah ini udah 2 jalur, walaupun ini kayaknya semacam kompleks. Saya juga kurang paham ini komplek apa sebenarnya. Apa udah termasuk jalan menuju Bukit Pelangi? Saya juga nggak tahu ya. Kayak katanya sih memang iya, ini jalan menuju tempat wisata Bukit Pelangi. Cuma kita langsung keluar ya. Ini exit komplek ini ya. Exit kita lurus. Nah itu belok ke kanan dan lurus itu exit. Nah exit komplek ini ya. Dan kalian lihat, ini udah perbukitan ya, dan udaranya udah sejuk di sini, udah sejuk. Dan saya di sini matiin AC aja karena udah nggak perlu, paling buka kaca aja. Karena masih pagi-pagi juga ya, udaranya juga masih segar banget. Dan kendaraannya juga nggak terlalu padat ya, paling motor-motor aja. Kalian bisa lihat di sini kan, wah ini udah bagus banget nih view-viewnya. Walaupun kita akan masuk perkampungan lagi ya setelah ini, masuk perkampungan lagi. Dan banyak tempat-tempat, spot-spot istirahat di sini ya. Termasuk mungkin Indomaret dan Alfamart udah ada banyak di sini. Jadi biasanya juga untuk sarapan atau beli minum ya, saya berhenti di Alfamart atau Indomaret di sini, dan lumayan nyaman lah untuk parkirannya. Ya di belakang saya juga nggak ada mobil banyak, itu cuma ada mobil itu aja ngikutin saya dari tadi. Jadi bener-bener jarang sekali mobil dari Jakarta, banyak kan plat F semua, orang-orang sini semua. Dan yang itu yang jadi pertanyaan saya ya, kalau kalian tahu kenapa orang-orang hari Minggu ini bukannya malah naik, ini malah turun ini. Ini banyak banget yang pada turun. Walaupun ada juga nih kayak ini nih, banyak kayak San Mori ini, teman-teman pada pakai motor bareng-bareng gitu ya. Emang seru sih, seru lewat sini daripada lewat yang lainnya, kan nggak mungkin juga lewat tol motor ya. Kebanyakan motor ya mungkin lewat sini ya. Dan exitnya sebenarnya nggak hanya di jalan Pasir Angin nih sebenarnya. Nanti udah mendekati ini udah exit nih, exit komplek ini ya, maaf ya, ini yang tadi saya salah, yang belakang ini exit komplek taman, itu taman yang belakang kita lewati. Nah ini udah mulai ke perkampungan lagi ya, dan jalannya pun masih bisa untuk papasan 2 mobil ya. Ya, orang-orang pada istirahat di masjid tadi, walaupun itu masih jam 8.30 kalau nggak salah di sini. Ya, masih sangat lebar jalannya. Jadi di sini juga udah banyak villa-villa ya teman-teman, dan perlu di-review satu-satu tuh kalau punya duit tuh ya. Ya di sini juga udah di bawahnya itu udah banyak lembah-lembah ya, udah lembah. Oh ini Pelangi Parknya, itu Bukit Pelangi, maaf teman-teman ya. Jadi itu mungkin yang tadi itu maksud masuk sebuah taman, jadi yang Bukit Pelanginya yang tadi ya.
karena saya juga nggak perhatiin jalan ya, jadi saya rekam aja. Ini istri saya yang rekam. Jadi karena saya juga nggak punya pengalaman lewat jalur ini, jadi saya nggak perhatiin yang mana Bukit Pelanginya, yang mana tempat wisata yang lainnya. Tapi yang jelas yang saya spot itu lumayan banyak, apalagi udah di jalan seperti ini ya. Ini banyak villa-villa ya, villa-villa di sekitar kiri kanan. Nah di sini juga banyak jalur-jalur lagi, jalur-jalur lain ya. Ini di samping kanan juga villa juga tuh. Samping kiri maksud saya villa juga itu. Dan ada jalur-jalur menuju tembusan lain di puncak ya. Saya juga kurang tahu, tapi saya ngikutin yang Google berikan ya. Nah ini juga ini ada jalur, ini ada villa juga sebelah kiri. Ini kayak puncak zaman dulu kali ya. Masih banyak pedagang-pedagang di pinggir jalan. Dan biasanya banyak motor-motor di situ. Banyak motor-motor. Ini udah view-nya udah lumayan bagus di atas ini, udah tinggi ini. Jadi banyak. Ini juga kalau nggak salah ini dulu tempat penjualan juga, cuman udah katanya udah digusur-gusurin karena itu mempersempit lebar jalan ya. Bahu jalan itu ya, memakan bahu jalan ya. Menurut saya bagus juga untuk ditertibkan ya. Nah ini juga ada Bukit Gelis, kita lewatin Bukit Gelis dan nggak ada parkir tuh, orang-orang parkir di samping ya. Itu cukup mengganggu juga sih. Harusnya ada tempat parkir khusus. Memang di samping itu view-nya lumayan bagus untuk ngopi-ngopi ya di sekitar tempat-tempat ini ya. Harus lebih dikoordinasi lagi dengan pemerintahan setempat ya. Ini bisa jadi objek wisata ya yang murah gitu kan. Nah, ini masih ada banyak banget pesepeda ya. Saya nggak bisa bayangin kalau mereka itu startnya dari Sentul Selatan sampai sini mereka masih ada. Bahkan saya ketika keluar jalan utama Ciawi Cianjur, jalan utama puncak itu masih ada keluar exit exit pesepeda. Dan saya nggak tahu, mungkin goal mereka sampai ke puncak pas kali ya. Nggak mungkin lah, jauh banget dan mendaki banget itu pulang-pulang paha bisa bengkak kalau saya. Kalau teman-teman udah terbiasa mengengkak kali ya. Ya, saya cuma mau perhatikan kalau kalian jalur itu udah pasti kalian bisa andalkan Google Map. Tapi di video ini saya mau memberitahukan, wow ini kondisi jalannya seperti ini loh. Jadi kalian bisa ancer-ancer, oh ternyata pakai mobil tuh enak. Kalau pakai motor juga ternyata enak nih lewat sini. Ya itu ingin saya review dan gambarkan seperti ini aja ya. Ya nggak ada pertigaan perempatan yang terlalu banyak, jadi kalian fokus aja sama Google Map dan udah pasti ketemu ya, udah pasti ketemu. Kecuali kalau Google Mapnya lagi capek mungkin ya. Ini menanjak terus ya, menanjak terus walaupun menanjaknya datar ya. Jadi kalau dibanding sama via Jonggol ini jauh ya. Kalau Jonggol tuh kalian tahu sendiri jalannya turun naiknya sangat ekstrim. Kalau di sini nggak ada. Paling ada satu dua yang cukup tinggi tapi masih di bawah lah. Di bawah rata-rata jalur via Jonggol ya. Dan saya pulangnya lewat Jonggol ya. Dan ini kayaknya udah mulai apa ya, mendekati jalan raya Ciawi Cianjur ya, jalan apa deh. Oh ini di Gunung Gelis kalau nggak salah, ini di Gunung Gelis. Dan saya berhenti di Alfamart sini nih. Dan ini lihat sendiri ya, motor-motor itu pada mau kemana itu. Saya heran itu, apa mereka Sabtunya di puncak terus pagi-pagi mereka turun.
Karena setahu saya memang jalur balik di puncak itu kelihatan dari apa, dari Google Map itu merah banget. Dan setelah saya exit jalan utama Cianjur puncak itu, dari puncak pas sampai Gadok, macet total, bisa berjam-jam itu. Akhirnya saya memutuskan untuk pulangnya via Jonggol. Dan Jonggol, via Jonggol itu sangat jalannya nggak bagus ya, walaupun sebenarnya eh, lingkungannya bagus ya, jadi lebih lebih asri daripada jalur Sentul Selatan. Cuma yang bikin ngeri itu jalannya, dan banyak jalan yang rusak di awal aja, jalannya rusak banget. Dan sekarang lagi ada proses pembetonan ya, mudah-mudahan mungkin kelar dalam tahun 2002 udah kelar kali ya. Kalau udah kelar enak lah lewat Jonggol, walaupun kondisi mesin kalian kalau lewat Jonggol itu harus prima ya, karena turun naiknya sangat curam. Kita bisa lewat Cipamingkis, melewati apa, Villa Kayangan. Di situ banyak tempat wisata juga di jalur via Jonggol ya. Nah ini udah mulai mulai mendekati exit exit Ciawi Cianjur ya. Jadi udah mulai rame. Nah ini dia. Wala belum. Karena suasananya hampir mirip-mirip ya. Kalau udah mendekati itu banyak ruko-ruko dan jalannya udah mulai menaik nih. Nah ini mulai deket nih. Ini nggak salah lagi nih ya. Ini udah mulai dekat. Di depan itu udah jalan utama Ciawi Cianjur ya, menuju puncak ya. Di sini ya kalian bisa lihat sendiri ya, nggak ada kemacetan ya, sama sekali nggak ada kemacetan. Dan ini kita exit sesudah Gadok ya, sesudah Gadok kita exitnya di sini. Dan sebenarnya kendaraan udah mulai rapat nih di belakang itu, sebenarnya macet total tuh. Dan ini kendaraan-kendaraan yang survivor selamat dari kemacetan. Dan lurus terus itu sebenarnya macet ya. Jadi itu aja review saya jalan alternatif ke puncak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.